Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, di sini saya akan meneruskan resumen dari buku Sejarah Kebudayaan Indonesia, yaitu tentang video kemarin tentang ini. Novi mengambil buku dari Sanusi Pane, yaitu Sejarah Nusantara. Sejarah Nusantara, Kerajaan Islam di Nusantara hingga akhir masa Kompeni. Sanusi Pane adalah sejarawan dan sastrawan angkatan Pujangga Baru. Ini tampilannya. Diterbitkan oleh Sega Arsy, Jalan Arsy Raya nomor 1, Gria Asri, Cisaranten, Kulon, Bandung. Nomor telepon 022 780 8939 081 221 650 446. Emailnya kossegaarsi@yahoo.com.id. Cetakan pertama Juli 2017, editor Holid O. Santoso, penyunting Muhammad Orsan, desain sampul Sekar Langit, tata letak Sekar Langit, ISBN-nya 978 602 8635355. Hak cipta dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Nah, ini masuk ke bab 5, yaitu Banten dan Cirebon dengan 52. Banten dan Cirebon sebagian telah diceritakan. Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570 mengganti ayahnya Fathahillah di Banten pada kira-kira tahun 1552. Agama Islam dan kekuasaan Banten makin kembang di bawah pemerintahannya. Tetapi walaupun begitu, Pakuan masih berdiri juga. Hasanuddin menanam kekuasaannya di Lampung. Ia kawin dengan putri Raja Indra Putra yang menyerahkan daerah selebar pula kepadanya. Daerah itu banyak ladanya. Banten makin maju, akhirnya mengatasi Jayakarta dalam hal perdagangan. Telah kita lihat bahwa banyak saudagar yang menyingkir dari Malaka ke Banten. Setelah orang Portugis menduduki bandar yang pertama itu, karena Malaka dipegang oleh orang Portugis, itu pula lah maka pelajaran sepanjang pesisir Andalas sebelah barat jadi penting dan makin ramai. Apalagi setelah bea di Malaka jadi tinggi dan hanya orang Portugis yang boleh membeli rempah-rempah di sana. Banten dikunjungi oleh saudagar-saudagar Gujarat, Persia, Tionghoa, Turki, Pegu, Birma Selatan, Keling. Kemudian datang pula orang Portugis. Tentang perdagangan Banten banyak keterangan, dan karena keterangan-keterangan itu meluaskan pemandangan kita tentang perniagaan di Nusantara seluruhnya. Ada baiknya diuraikan agak panjang lebar. Orang Tionghoa terutama membawa uang kepeng, yaitu uang dan timah. Lain daripada itu, perselen, sutra, beludru, benang mas, kain yang disulam dengan benang mas, jarum, sisir, payung, selop, kipas, kertas, dan sebagainya. Mereka itu membeli lada, nilai, cendana, cengkeh, buah pala, penju, dan gading. Orang Persia membawa permata dan obat-obat. Orang Gujarat menjual kain kapas dan sutra, batik koromandel, kain putih untuk dibatik atau disulam oleh perempuan-perempuan Banten. Mereka itu membeli rempah-rempah. Barang-barang dari luar negeri diambil oleh perahu-perahu Jawa dan lain-lain. Ke Banten, perahu-perahu itu membawa garam dari Jawa Timur, gula Jawa dan Jepara dan Jayakarta, beras dari Makassar dan Sumbawa, ikan kering dari Karawang dan Banjarmasin, madu dari Jayakarta, Karawang Timur, Banjarmasin dan Palembang, minyak kelapa dan Balambangan,
rempah-rempah dan Maluku, lada dan dari Lampung dan selebar cendana dari Kepulauan Sunda kecil, gading dari Andalas, tenunan dari Bali dan Sumbawa, timah putih dan hitam dari Perak, Kedah dan ujung Selong di Malaka, besi dan Karimata, damar dari Banda dan Banjarmasin. Orang Portugis memasukkan antara lain kain-kain dari Eropa dan India. Demikianlah Banten jadi ramai dan tidak mengherankan bahwa Hasanuddin memerdekakan diri dari Demak pada tahun 1768. Ketika di Demak terjadi kekacauan setelah Sultan Trenggono wafat. Setelah Hasanuddin mangkat pada tahun 1570, putranya Yusuf 1570 sampai 1580 naik tahta. Ia sangat memajukan pertanian dan pengairan. Pada tahun 1579 direbutnya Pakuan. Raja Pakuan Prabu Seda wafat dalam perang itu. Maka jatuhlah kerajaan Pajajaran dan benteng Hindu-Buddha yang penghabisan di Jawa Barat. Penembahan Yusuf mangkat pada tahun 1580. Pada waktu itu ia masih sakit keras. Datanglah saudaranya, Pangeran Jepara ke Banten. Pangeran Jepara itu dididik oleh Ratu Kalinyamat. Pangeran itu hendak menaiki tahta kerajaan Banten. Rupanya atas desakan Ratu Kalinyamat, ia datang dengan pengiring-pengiring yang besar jumlahnya, yang sekaliannya bersenjata. Lanjut kita ke kerajaan selanjutnya, yaitu Johor. Putranya Alauddin Johor, putranya Sultan Mahmud menyingkir dan Malaka ke Kampar, tempat ia wafat pada tahun 1528. Putranya Alauddin Riayat Shah II 1530 sampai 1564 mendirikan kota Johor, sekarang Johor Lama. Pada tahun 1530 dengan bantuan Laksamana Nadim, ia acap kali bertempur dengan orang Portugis. Malaka hampir pernah dapat direbutnya kembali dengan Aceh yang hendak menguasai pesisir Andalas sebelah timur dan semenanjung serta menghendaki sekalian lada dan daerah itu. Sering pula ia berkelahi. Pada akhirnya Aceh dapat membinasakan kota Johor dan menawan Sultan. 1564 Sultan Aceh mengangkat putra Alauddin Shah dengan gelar Sultan Mudaffar Shah II jadi raja di Johor. 1564 sampai 1580 Mudaffar Shah kawin dengan putri Sultan Aceh. Mudaffar Shah II wafat karena termakan racun. Ia diganti oleh iparnya Abdul Jalil Shah I 1580 sampai 1597 yang dapat menangkis serangan-serangan Portugis, bahkan sanggup menyerang Malaka. Walaupun sia-sia dan memerdekakan Johor daripada Aceh, tetapi akhirnya kotanya dibinasakan oleh orang Portugis, sehingga ia terpaksa menyingkir ke Batu Sawar di daerah hulu Sungai Johor. Bendaharanya ialah Tun Serilana yang bergelar Tun Muhammad, yang kemudian menulis sejarah Melayu yang berisi riwayat Malaka dan zaman Johor yang pertama. Batu Sawar pun tidak selamat karena kota itu direbut oleh tentara Sultan Aceh Iskandar Muda pada tahun 1613. Sultan Alauddin Riayat Shah 1597 sampai 1613 dibawa ke Aceh dengan bendahara dan punggawa-punggawa yang lain. Sultan itu mangkat di sana. Pada akhir tahun 1613 itu juga putranya kawin dengan putri Sultan Iskandar Muda dan diangkat di Sultan Johor dengan gelar Sultan Abdullah Mayat Shah 1613 sampai 1623. Ia diantarkan armada Aceh ke Johor dan kota Batu Sawar pun diperbaiki. Ia tidak setia kepada Iskandar Muda karena dicarinya perhubungan dengan orang Belanda di Banten untuk memperkuat kotanya, dan karena pembicaraan tidak berhasil, diadakannya lah perundingan dengan orang Portugis sehingga menghasilkan perjanjian damai pada tahun 1615. Kita ke halaman selanjutnya yaitu Aceh 61.
Malaka jatuh ke tangan Portugis. Banyak saudagar yang pindah dan kota itu ke Aceh. Dan sudah kita lihat pula bahwa karena politik monopoli perdagangan di satu tangan saja dan politik bea Portugis di Malaka, jalan pelajaran dan perdagangan sepanjang pesisir Andalas sebelah barat jadi penting dan makin ramai. Aceh di utara dan Banten di selatan jalan itu makin besar. Di tengahnya jadi kembang pesisir barat Minangkabau. Sultan Ali Muhayyad Shah 1514-1525 merupakan Sultan Aceh yang pertama. Dia memerdekakan daerah Aceh daripada Pedir, Daya dan Pasai ditaklukkannya. Ia memerangi tentara Portugis dan kerajaan Aru. Putranya Sultan Salahuddin 1528-1537 tidak memperdulikan pemerintahan sehingga ia diturunkan oleh saudaranya Alauddin Riwayat Shah Al-Qahar 1537-1568. Al-Qahar meluaskan kekuasaan Aceh. Ia mencoba merebut Malaka tetapi sia-sia. Orang Batak diperanginya dan Aru didudukinya tetapi terpaksa diserahkannya kepada Jawa. Akhirnya Aru jatuh juga ke tangannya kembali. Ia digantikan oleh putranya dengan gelar Sultan Ali Riayat Shah. Sultan Ali Riayat Shah 1568-1578 menyerang Malaka tetapi tidak berhasil. Putranya yang masih berumur 4 bulan diangkat jadi sultan dengan gelar Sultan Muda. 7 bulan kemudian Sultan Muda meninggal dan diganti oleh pamannya Sultan Syariah Alam yang seperti itu mewakili Sultan Aceh di Periaman. Ia tidak lama memerintah, dibunuh pada tahun 1576. Anak saudaranya jadi anak saudara Sultan yang keempat juga menaiki tahta dengan gelar Sultan Zainul Abidin. Akan tetapi Sultan baru ini terbunuh pada tahun 1577 akibat kebengisannya. Pergantian Sultan Alauddin atau Masyur Shah 1577-1586 yang disebut anak Sultan Ahmad dan Perak mengepung Johor, tetapi kota itu tidak dapat direbutnya. Ia dibunuh oleh seorang hulu balang. Sultan Ali Riayat Shah 1586-1588 yang datang dari Indraputra tidak lama memerintah, dibunuh. Ia diganti oleh Sultan Alauddin Riayat Shah 1588-1604. Sultan ini diteruskan oleh putranya Sultan Ali Riayat Shah atau Sultan Muda 1604-1607. Aceh diserang oleh orang Portugis yang hendak menghancurkan saingannya itu. Akan tetapi Aceh dapat menangkis serangan tersebut. Putranya Sultan Iskandar Muda 1607-1636 ialah Sultan Aceh yang paling termasyhur. Pada zamannya Aceh mengalami masa keemasannya. Ia hidup terus dalam cerita-cerita rakyat sampai sekarang dengan gelar marhum mahkota alam. Pada masa itu, pesisir Andalas Barat sampai Indraputra telah dipegang Aceh. Bandar yang terpenting di pesisir itu ialah Periaman. Ke daerah itu diangkut lada Indraputra dan hasil bumi dari daerah lain. Dari daerah Periaman, kemudian perkembangan Islam memasuki wilayah Minangkabau. Di daerah Tiku didirikan pula benteng oleh orang-orang Aceh. Sultan Iskandar Muda meneruskan perjuangan Aceh dengan memasuki Portugis dan Johor dengan maksud menguasai Selat Malaka dan daerah-daerah lada. Ia menolak permintaan Inggris dan Belanda yang hendak membeli lada di pesisir Andalas Barat. Aru, Pahang, Kedah, Perak, Indragini ditaklukkannya. Batu Sawar, ibu negeri Johor dilebutnya. Dan ketika daerah ini mencoba melakukan perlawanan lagi, kemudian dibinasakannya dengan sungguh-sungguh. Sulawesi 67. Kedatangan sepasukan kapal Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman di pelabuhan Banten. De Houtman beserta awak kapalnya memiliki sifat yang kasar, sehingga hasil yang diperoleh mereka tidak seberapa. Karena kekasarannya pula lah, maka De Houtman kemudian tertawan dan terbunuh di Aceh. De Houtman merampas 2 buah kapal Jawa di pelabuhan Banten dan karena itu ia tidak diterima di pelabuhan-pelabuhan Jawa sebelah timur. Ia bermaksud meneruskan pelayaran ke Maluku, akan tetapi anak kapalnya memberontak, sehingga ia terpaksa membawa mereka itu kembali ke negeri Belanda dan tiba di sana pada tahun 1597. Ada penulis yang beranggapan bahwa pada dasarnya bukan dia yang memiliki jiwa usaha, bahkan ia sering menyulitkan kegiatan usaha. Di bawah De Houtman laba yang diperbelanda sedikit saja, tetapi orang Belanda
menyukainya juga, karena berkat jasanya itu jalan ke Hindia telah diketahui secara sungguh-sungguh. Semenjak itu makin banyak kapal Belanda berlayar ke Nusantara. Kongsi-kongsi kapal Belanda bersaing keras dan karena itu munculnya pemikiran untuk menyatukan semuanya. Pada tahun 1602 berdirilah Verenigd Oost-Indisch Compagnie, kependekan namanya VOC, dan sejak itu hanya VOC saja yang boleh berdagang di antara Tanjung Harapan dan Selat Magalhaes. VOC atau kemudian sering disebut dengan company boleh berperang, mengadakan perjanjian-perjanjian, memiliki tanah, dan mendirikan benteng-benteng di daerah itu. Pengurusnya sehari-hari 17 orang. Kedudukan company yang tetap di Nusantara pada mulanya tidak ada. Ia mendapat izin mendirikan kantor Lodge dalam ucapan anak Rigi Loji di Banten dan Gresik. Company menghadapi persaingan dengan orang Portugis dan Spanyol. Persaingan itu kemudian berlangsung secara keras dan acap kali terjadi pertempuran. Armada Belanda mencoba beberapa kali merebut Goa dan Malaka, akan tetapi sia-sia. Di Ambon didirikan kantor, tetapi Ternate dan di Tidore dapat dipertahankan oleh orang Spanyol. Di Banda semua orang Belanda yang ada di situ dibunuh oleh penduduk, dan meskipun company dapat juga mendirikan benteng di pulau itu, kedudukannya terus-menerus juga terancam. Company mencoba bersekutu dengan Johor maupun Aceh sangat berhati-hati karena tidak mau mengganti kekuasaan Portugis dengan kekuasaan Belanda. Company hanya memperoleh izin mendirikan kantor di Batu Sawar. Saingan yang baru datang pula, yaitu orang Inggris yang mendirikan kongsi dagang pada tahun 1600. Senopati mengangkat putranya Mas Jolang 1601 Mataram dan Sultan Agung jadi penggantinya, meskipun putra mahkota yang sebenarnya adalah putranya yang sulung Pangeran Puger hanya diangkat menjadi Adipati Demak, dan meskipun daerah di sebelah utara Gunung Kendeng diperolehnya pula, ia tetap merasa tidak puas. Ia ingin merdeka secara sungguh-sungguh. Ia dibantu oleh Adipati Surabaya. Pada tahun 1602, Mas Jolang mengepung Demak tetapi tidak berhasil. 2 tahun kemudian diserangnya pula kota itu, dan kali ini tidak sia-sia. Pangeran Puger ditawan dan diasingkan ke Kudus. Dengan demikian ketentraman belum kembali ke Jawa karena bupati-bupati di Jawa Timur memberontak atas anjuran Adipati Surabaya yang disokong oleh Sunan Giri. Mas Jolang terpaksa memerangi Ponorogo, Kertosono, Kediri, Wirosobo, Mojo Agung pada tahun 1612. Dirusakkannya Gresik, Jaratan. Namun tentara Mataram terserang wabah penyakit menular sehingga mereka terpaksa pulang. Mas Jolang wafat di desa Krapyak dan dimakamkan di Pasar Gede. Ia terkenal dengan gelar Sedok Krapyak setelah mangkat. Sebagai penggantinya ditunjukkannya putranya yang sulungnya yang bernama Mas Rangsang, akan tetapi putranya yang lain yang masih kecil dan yang sakit-sakitan, Raden Mas Martopuro, harus diangkat dulu jadi Panembahan. Demikianlah Raden Mas Martopuro diangkat menjadi Panembahan, lalu turun dari tahta dan diganti oleh Mas Rangsang dengan gelar Panembahan Agung Senopati ing Alongo Ngabdurrahman 1613-1645. Disebut juga Prahu Pandito Cokrokunsomo. Kemudian ia mengangkat gelar Sultan sehingga ia terkenal sebagai Sultan Agung. Sultan Agung bersikap tampan dan mukanya budak, matanya besar dan ia memandang sekelilingnya bagian seekor singa. Demikian bunyi lukisan Belanda menjelaskan tentang rupanya. Orang Belanda yang datang dan pesisir dari Semarang atau Tegal heran kalau mereka itu melihat tanah datar Sungai Sulu karena suburnya sebagai surga dunia. Desanya banyak sekali jalan-jalan ramai karena layak orang yang memikul barang-barang dan banyak gerobak yang berisi padi dan lain-lain. Hewan gajah juga terlihat dan menjadi kendaraan kaum bangsa. Kota yang besar dan banyak penduduknya itu terlihat makmur dan sejahtera. Buat makanan disembelih tiap hari 4.000 ekor ternak. Kalau gunggung di pojok-pojok Karta di Palu datanglah dalam setengah jam saja 2.000.
200.000 orang yang bersenjata dari kampung-kampung di ibu kota negeri itu dan dikelilinginya. Makassar, Perang Trunojoyo. Sultan Agung diganti oleh putranya kedua, Pangeran Aryo Prabu Adi Mataram, dengan gelar Amangkurat 1645-1677. Pangeran ini memang telah ditunjuk oleh Sultan Agung sebelum meninggal untuk menggantikannya dirinya di atas takhta. Karena ibunya yang merupakan putri Cirebon adalah permaisuri yang tertinggi derajatnya, Kompeni mengadakan perjanjian dengan Mataram. Pasukan Belanda akan mengirim utusan tiap tahun ke Mataram, dan utusan-utusan Mataram ke luar negeri akan dibawa oleh kapal kompeni. Anak buah Mataram boleh berdagang merdeka, kecuali di Ternate, Ambon, dan Bandar. Dan kapal mereka yang berlayar ke atau melalui Malaka harus mempunyai surat keterangan Belanda. 1647, kompeni telah mengadakan perdamaian dengan Banten pada tahun 1639. Dengan demikian mengalah selamat kedudukan Belanda di Batavia. Setelah berperang 30 tahun lamanya di Maluku, kompeni beruntung pula orang Spanyol meninggalkan Manado, Tidore, dan Kepulauan Sangi, sehingga Filipina saja lagi yang mereka duduk. Kompeni dapat membinasakan semua penanaman cengkeh di luar Ambon dan Kepulauan Saparua. Pembinasaan itu disebut pelajaran Hongi. Hongi artinya angkatan perahu, sehingga ia lebih sanggup mempertahankan perdagangannya dan menentang saingannya. Kedudukan Jawa di Hitu yang kuat berabad-abad lamanya dan yang tidak dapat direbut oleh Portugis telah roboh. Banten dan bandar-bandar Jawa lain makin sulit mengirim perahu ke Maluku, dan lagi pula susah membeli rempah-rempah. Semenjak itu makin mundurlah pelayaran Jawa, sehingga akhirnya Jawa boleh dikatakan kembali jadi negeri pertanian saja. Ke Malaka, Palembang, Jambi juga tidak ada lagi kapal-kapal yang berlayar. Karena itu beras makin kurang pasarnya, dan hal itu menambah kemiskinan rakyat. Di daerah rempah-rempahnya Makassar lagi yang melawan kompeni. Sultan Ternate telah tunduk dan Sultan Tidore pun mengakui kekuasaan Belanda. Makassar jadi besar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sebagaimana Aceh dan Banten, orang Malaka, Jawa, dan Melayu banyak yang pindah ke Makassar. Bandar itu makin ramai setelah Surabaya, Gresik, dan Tuban rusak perdagangannya. Cirebon Priangan. Abul Mubakir diganti oleh putranya dengan gelar Sultan Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah pada atau setelah tahun 1640. Sultan ini mangkat pada tahun 1651 dan diganti oleh putranya Abul Fatah Abdul Fatah, yang kemudian lebih dikenal dengan gelar Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1692. Sultan Ageng sangat keras hatinya dan bermaksud meloloskan daerah Banten kembali dan mengusir orang Belanda dan dari Batavia. Perlawanan terhadap Mataram dan kompeni disokongnya sebagai telah diuraikan. Pada masa kompeni dapati kesukaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu, Banten dapat dimajukannya kembali dengan merugikan Batavia. Dengan cara yang lain pun ditambahnya kesukaran orang Belanda. Ia menyuruh anak buahnya sering-sering merampok ke Batavia, dan kebun-kebun tebu di sebelah barat Ciangkai dirusakkan oleh orang Banten. Kompeni mengepung pelabuhan Banten, dan dengan perantaraannya Pangeran Jambi terjadilah perdamaian. Akan tetapi tidak lama Sultan Ageng terus juga memajukan perdagangan negerinya. Banten berdagang ramai dengan Persia, Inggris, Tanah Arab, Hindia Belanda, Manila, Tiongkok, dan Jepang. Pada tahun 1671, Sultan Ageng mengangkat putranya Pangeran Ratu Purtana Mahkota jadi raja pembantu dengan gelar Sultan Abdul Inasar. Abdul Kahar. Sultan Ageng bersemajang semenjak itu di Tritayasa. Akan tetapi ia tidak melepaskan pemerintahan seluruhnya. Cipontang dan Cidurian dihubungkannya dengan terusan, dan di kedua belah terusan itulah berdiri kota yang baru itu.
Sultan Abdul Qahar berangkat ke Mekah pada tahun 1674 setelah mengunjungi Turki pula. Ia kembali 2 tahun kemudian dan semenjak itu ia terkenal dengan gelar Sultan Haji. Sultan Haji mengurus perkara-perkara di dalam negeri, sedang Sultan Ageng berdaya upaya mencapai maksudnya meluaskan kuasa Banten kembali. Perselisihan mulai timbul di Mataram Perang Surapati. Putra Sultan Ageng yang kedua, Pangeran Purbaya, mengingkir keperiangan dengan orang-orang Banten yang setia kepadanya. Mereka itu dibantu oleh sekalian musuh kompeni dan bermacam-macam daerah, antaranya orang Makassar dan Bali. Pada akhir tahun 1683, Pangeran Purbaya mengirim kabar ke Batavia bahwa ia mau berdamai dengan kompeni. Kepala pasukan kompeni yang disuruh memerangi musuh-musuh Belanda di Priangan mengutus seorang ofisir Indonesia, Surapati, orang Bali bekas budak namanya Bermula Untung, pergi ke Cikalong dengan Bupati Sukapura dan Demang Tirbanganten untuk berunding dengan Pangeran Purbaya. Pemerintah kompeni mengirim seorang utusan pula, seorang ofisir Belanda. Utusan itu kita dapat perintah juga mengirim Surapati kembali ke Batavia. Kepala pasukan kompeni di Priangan itu mengirim opsi Belanda pula ke Cikalong, dan kepada Surapati diperintahkan tunduk kepada opsir itu. Karena tindakan pemerintah kompeni dan tindakan kepalanya itu, Surapati pun berasa dihinakan karena ia nyata dianggap tidak pantas berunding atas nama kompeni dengan Pangeran Purbaya. Hatinya makin kesal lagi karena ia masuk ke dalam tentara Belanda, sebab kepadanya dijanjikan perlakuan yang baik. Lagi pula ia dihinakan setelah ia mengatakan tidak layak seorang ofisir rendah memaksa seorang pangeran menyerahkan kerisnya kepadanya. Ofisir yang dikirim dari Batavia itu meminta keris Pangeran Purbaya datang menyerah. Laskar Belanda diserang oleh Surapati sehingga terpaksa lari ke Tanjung Pura. Setelah itu Surapati mengembara dengan pasukannya di Priangan. Pangeran Purbaya pun meninggalkan Cikalong, tetapi beberapa hari kemudian ia menyerah juga kepada kompeni. Kompeni menyuruh laskar menyerang Surapati. Surapati pun pergi ke Kartasura karena dengannya susuhunan berselisih dengan orang Belanda. Perang umum terhadap kompeni, Perang Madura, Perang Mangkubumen dan Mangkunegaran, Perang Balambangan. Dalam satu bagian yang terlihatkan bahwa Con berusaha sangat supaya orang Tionghoa makin banyak diam di Batavia. Gubernur-gubernur Jenderal Sugadia pun melakukan politik itu. Yang dimaksud mereka itu ialah supaya ada tukang di kota dan orang tani yang setia di sekeliling Batavia. Orang Tionghoa ditaruh di bawah kepalanya sendiri. Makin lama makin banyak pula orang Tionghoa di daerah yang lain-lain berdagang serta memelihara kebun tebu dan penggiling gula. Kompeni acap kali kekurangan uang karena terpaksa berperang terus-menerus, dan karena itu dalam banyak daerah hak memungut pajak, bea dan cukai serta rodi disewakan kepada orang Tionghoa. Mampu turut menindas rakyat. Pajak, cukai, rodi misalnya untuk penggiling gula ditetapkan mereka itu sewenang-wenang. Lagi pula mereka itu meminjamkan uang sehingga kuasaannya lebih baik, makin besar. Dalam pada itu karena kekayaan dan kuasa mereka makin berbahaya bagi kompeni. Orang Belanda makin benci kepada orang Tionghoa dan memeras serta menindas mereka itu. Misalnya dengan memeriksa surat izin masuk. Barang siapa tidak bersurat izin masuk dikirim kembali ke Tiongkok.
pegawai-pegawai Belanda meminta uang sogok ketika mengadakan pemeriksaan seperti itu. Pada tahun 1677 ditetapkan oleh pemerintah kompeni bahwa orang Tionghoa tidak boleh berdagang dengan negeri di sekeliling Batavia kalau tidak mendapat surat izin terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat Novi sampaikan tentang resume buku Sejarah Nusantara. Ini buku ini cocok sekali teman-teman untuk mahasiswa maupun teman-teman pelajar yang ingin mempelajari tentang sejarah. Apalagi ini sejarah tentang negara kita, yaitu Indonesia, sejarah Nusantara. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.